Sahabat hikmah di balik kisah, kalau di hari raya kemarin kita berburu baju baru, bagaimana kalau sebaliknya? Kita mengurangi baju-baju kita yang sudah lama tak dipakai lagi. Baju yang sudah lama nggak dipakai memang menjadi PR tersendiri buat kita yang banyak koleksi baju atau hobi belanja pakaian. Karena faktor berkembangnya tren masa kini atau karena sudah bosan sama modelnya, buat kita males pakai baju itu lagi. Alhasil, banyak baju yang menumpuk di lemari, sampai kadang tak muat lagi. Biar lemari lega, salah satu solusinya adalah dengan mendonasikannya. Clothes for Charity bisa jadi pilihan untuk menyumbangkan pakaian bekas layak pakai. Baju-baju hasil donasi ini nantinya akan disortir terlebih dahulu. Baju dipilih yang masih layak pakai, kemudian baru dijual. Peminat bisa langsung membeli online via e-commerce, atau bisa datang langsung ke sini. Hasil penjualannya akan digunakan untuk aksi kemanusiaan seperti menyewa sekolah untuk anak-anak kaum marginal. Buat yang ingin menyumbangkan bajunya harus pastikan baju dalam keadaan yang layak dan udah dicuci sebelum disetor. Nah, sekarang udah tahu kan mau dikemanain bajunya? Dijamin menguntungkan. Udah lemarinya jadi lega, dapat pahala pula. Nah, siapa nih yang hobinya belanja baju terus, ya kan? Meskipun mungkin bajunya nggak ada sih baju yang bermerek yang mahal-mahal gitu. Bajunya diskonan semua, misalnya murah kok, tapi numpuk Ustadz gitu. Nah, sementara yang kita pernah dengar tuh kalau misalnya harta, benda, semua nanti ketika kita di akhirat itu dihisap. Baju-baju yang diskonan-diskonan pun itu akan tetap kena hisap, Ustadz. Iya. Makanya banyak banget cerita di zaman para sahabat, para tabi'in. Ada ulama yang masuk surga sama sendal-sendalnya. Kan ada ya? Oh iya? Iya. Kenapa? Karena sendalnya banyak dipakai untuk beribadah gitu loh. Setiap hari dipakai untuk ibadah. Bahkan ada kisah sehelai sorban di zaman sahabat baginda Rasulullah SAW yang juga ikut masuk surga. Kenapa? Karena sorban itu selalu dia gunakan selain sholat, dia gunakan untuk mengumpulkan sedekah. Yang sedekah itu dia berikan kepada anak-anak yatim. Jadi sebenarnya baju itu bukan perkara sekedar banyak atau tidaknya aja. Tapi bahkan Allah akan pertanyakan bajunya itu dipakai buat apa aja. Nah, makanya kan berat ya. Nah, terus bagaimana dengan baju endorse Ustadz? Nah, gitu. Ustadz itu mah banyak baju endorse. Endorse juga masalahnya Iya gitu. kan? Gimana kalau ya sama aja mau dibagi, mau beli. Perkaranya adalah gini, apakah pakaian yang kita gunakan itu bisa menambahkan tabungan kebaikan kita di akhirat? Atau jangan-jangan pakaian yang kita gunakan karena mengundang syahwat orang lain jadi dosa? Itu kan baju yang kayak malah ngumpulin dosa buat ayo lihat. Setiap yang melihat jadi dosa. Tapi bayangkan ketika kita sholat orang, wih bajunya bagus ya, rapi, nggak mahal sih tapi rapi. Setiap pujian dari orang itu jadi pahala. Dan sebaik-baiknya baju itu kalau udah nggak dipakai, mending kita hadiahin. Kenapa? Logikanya gini, itu kan tadi udah kita bahas, baju dipakai syuting buat acara yang bagus nih, bermanfaat, jadi pahala, ya nggak? Kalau baju ini cuma diem di lemari nggak jadi apa-apa, ya nggak? Makanya kalau dikasih ke orang, dipakai dong baju itu, ya buat sholat. Karena gini, ada baju yang menurut kita kayaknya udah nggak layak pakai. Tapi buat orang lain masih bagus banget. Ya Allah, nih baju kenapa kok udah nggak dipakai? Bukan masalah nggak dipakai, emang udah banyak pilihan lain gitu kan. Ketika dipakai sholat, itu baju yang dipakai sholat, setiap takbirnya bawa pahala buat kita. Setiap sedekapnya bawa pahala buat kita. Sarung yang kita kasih setiap rukunya jadi pahala. Daripada nggak jadi investasi apa-apa, kan mendingan kita sedekahin supaya dia jadi investasi yang terus berjalan buat tabungan akhirat kita. Berpikirnya ke situ teman-teman hikmah, supaya tidak jadi sia-sia. Nah, nanti lihat dicek nih di lemari ya. Daripada ditumpuk-tumpuk jadi harta karun nggak jelas, meninggal nggak jadi apa-apa. Iya benar-benar. Betul nggak? Iya. Tapi ketika itu kita sedekahin, kita hibahin, kita hadiahin, jadi sesuatu banget buat orang lain. Kerudungan aja, yang menurut kita kayaknya udah nggak, ya biasa aja nih kerudungan. Mau dipakai udah gaya lama.
Tapi masih banyak kok santri-santri di pesantren yang perlu kerudungan buat baca Al-Quran. Kita belum ngasih Qurannya, tapi kerudungannya ikut ngaji, orang yang nggak datang, tapi kan pahalanya nyampe buat Iya, yang Masya ngasih. Allah. Iya, benar, Kan benar, gitu. benar. Iya. Nah itulah urusan pakaian jangan disepelekan. Kita hanya berharap apa yang kita kasih itu kita donasikan dipakai buat kebaikan. Jadi kalau bisa yang masih bagus-bagus gitu ya. Kalau yang bekas-bekas yang udah bolong-bolong ya mendingan gimana caranya mau dijual atau dijahit ulang atau gimana Didaur baru ulang kita gitu-gitu kasih. bisa Didaur ya, ulang Ustaz, juga ya? bisa. Jadi solusinya ya itu ya, sebisa mungkin apapun yang kita punya manfaatnya panjang gitu ya Ustaz ya. Iya betul. Supaya bawa berkah ke kita. Supaya bawa berkah. Kan semakin panjang manfaatnya semakin banyak berkahnya. Semakin dipakai banyak orang baju-baju yang udah nggak kepake semakin banyak juga pahalanya. Dan setiap kita senengin orang kita didoain. Kan nggak ada kita senengin orang, orangnya nyumpahin kita, nggak ada kan? Nggak ada. Pasti ngedoain. Dia ucapin alhamdulillah, ucapan alhamdulillahnya aja itu jadi pahala. Apalagi pas sudah dipakai. Sebaliknya kalau kita ngasih barang yang udah nggak layak pakai, Heeh. ketika orangnya kesel kita ikut dosa. Ngegerutu dong. Iya. Ya Allah ini parah amat ngasih daster tengahnya bolong lagi kan misalnya gitu. Udah nggak ada resletingnya orang kasihan pakainya sambung pakai peniti kan gitu. Itu jadi dosa nggak Ustaz buat kita? Ya sebenarnya orang itu kan gini, ada yang memang dia punya stok bajunya apa ya nggak terlalu banyak. Adapun yang bisa dikasih ya yang betul-betul bekas, yang ada bolongnya. Tapi ada orang yang masih bagus-bagus kok, masih layak pakai. Insya Allah kalau niatnya buat nyenengin orang lain nggak jadi dosa lah. Mungkin sebelum dikasih yang bolong dijahit dulu Nah kali ya Ustaz ya. itu jadi pahala ngejahitnya gitu. Baik sahabat hikmah, menarik sekali semua pembahasan yang kita bahas hari ini. Pasti banyak juga yang bisa kita ambil nilai-nilai kebaikannya. Amin. Yuk kita bisa menjadi bijak yuk dan lebih baik yuk dengan melihat tayangan-tayangan tadi dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Percayalah sahabat, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahman Ustadz Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.